Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Sebentar lagi kita kan tinggal menghitung hari ini, Ustaz. Insya Allah masuk bulan Ramadan. Bagaimana, Ustaz, seharusnya kita sebagai seorang muslim itu menyambut bulan Ramadan dan beribadah di dalam bulan yang mulia ini, Ustaz? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana seorang muslim itu menyambut bulan Ramadan? Maka kalau kita mengacu kepada para salafus saleh ketika mereka menyambut bulan Ramadan, itu ada beberapa hal yang mereka lakukan. Pertama, tentu mereka bertobat kepada Allah dari semua perbuatan dosa-dosanya. Kenapa? Karena dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu mudah beramal. Karena orang kalau banyak dosa susah dia beramal, susah diberi taufik oleh Allah untuk beribadah. Dan bulan Ramadan bulan yang penuh amal saleh, bulan yang penuh keberkahan. Maka para salaf sebelum masuk bulan Ramadan mereka minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang mereka persiapkan adalah mereka mempersiapkan diri mereka dengan memperbanyak ibadah dari sekarang. Di bulan Sya'ban mereka memperbanyak puasa, mereka memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karim. Itu mereka persiapkan guna untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga ketika datang bulan Ramadan pemanasan itu sudah dimulai. Bukan memanasinya di waktu bulan Ramadan, tapi di bulan Sya'ban ini mereka melakukan pemanasan dengan banyak beribadah. Kemudian yang ketiga yang mereka persiapkan juga sebelum menyambut bulan Ramadan ini, mereka mempelajari hukum puasa itu sendiri. Mereka pelajari hukum-hukum seputar puasa sehingga puasa mereka yang mereka kerjakan itu betul-betul sesuai dengan apa yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang kadang berpuasa itu tidak mengerti apakah ini batal puasanya atau tidak paham dia menjalankan ibadah puasa. Maka kenapa tidak paham? Karena mereka tidak belajar tentang hukum puasa. Maka para salaf mereka mengulang kembali, walaupun sebelum sudah belajar mereka ulang kembali untuk apa? Untuk menjadikan mereka lebih mantap lagi ketika menyambut bulan Ramadan. Maka ini 3 persiapan yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka menyambut bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Terkait ini, Ustaz, puasa ini kan sebuah kewajiban, Ustaz. Bagaimana trik kita mengenalkan dan mengajarkan putra-putri kita, terutama yang masih berusia dini, tentang kewajiban puasa ini, Ustaz? Baik. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita yang masih kecil tentang kewajiban puasa? Pertamanya kita harus paham dulu bahwasanya anak kecil tentu tidak ada kewajiban dia berpuasa, tapi kita sebagai orang tua harus menanamkan rasa cinta puasa itu kepada anak. Taib. Bagaimana? Pertama tanamkan dulu, kasih tahu dulu dia, ya, diedukasi dulu dia bahwasanya puasa itu merupakan kewajiban. Walaupun dia belum puasa tapi dia tahu puasa Ramadan itu wajib. Sehingga dia paham ya bahwasanya di benaknya bahwasanya Ramadan itu wajib bagi seorang muslim. Tidak masalah dia tidak puasa, tapi dia sudah tahu mengenal bahwasanya Ramadan itu adalah kewajiban. Nanti kalau saya balik saya harus berpuasa. Yang kedua, setelah kita memberikan pemahaman kepada anak, yang kedua kita timbulkan kepada anak itu rasa cinta tentang ibadah puasa tersebut. Menanamkan cinta kepada anak. Bagaimana menanamkan rasa cinta kepada anak tentang ibadah puasa? Tentunya banyak caranya. Di antaranya kita jelaskan keutamaan puasa itu sendiri. Ya, anak-anak itu kalau dijelaskan keutamaan puasa dengan bahasa mereka sangat cinta dengan puasa. Ya, kenapa? Jangankan itu ya, anak kecil, orang tua saja kalau dijelaskan sebuah amalan fadilahnya ini, kita semangat. Apalagi anak kecil kalau kita jelaskan kepada dia fadilahnya seperti ini dengan bahasa mereka, fadilahnya masuk surga, di surga itu kamu dapat apa saja, dapat coklat dan semisal, dengan bahasa mereka, maka itu menjadikan mereka cinta dengan ibadah puasa. Ya, kamu minta apa saja sama Allah, Allah penuhi. Ya, maka dengan bahasa mereka kita jelaskan fadilah, maka tumbuh pada mereka rasa kecintaan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kalau mereka sudah cinta terhadap puasa tersebut, kita latih mereka. Kita latih mereka untuk berpuasa. Tentu ya setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang bisa puasanya seharian, ada yang bisa cuma setengah hari, ada yang mungkin bisa cuma sejam 2 jam saja. Sejam 2 jam batal, kemudian puasa lagi. Tidak ada masalah. Itu namanya latihan. Dan untuk melatih anak itu tentu dengan cara dibiasakan. Yang kedua adalah dengan cara kita ngasih hadiah. Nah, ini cara yang paling ampuh sebetulnya untuk anak-anak itu apa? Dia rajin berpuasa, kasih hadiah, kasih coklat. Kamu bisa puasa 1 hari, Abi kasih hadiah. Ya. Maka ini nanti nggak ikhlas, nggak apa-apa. Anak-anak emang kayak gitu. Ya. Nanti kedepannya dia nanti akan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semacam itu cara orang tua ketika ingin menanamkan kepada anak. Pertama dulu dikasih tahu dulu, diedukasi dulu anak itu tentang kewajiban puasa. Kemudian tumbuhkan kecintaan pada dirinya. Baru setelah itu kita ajari dia praktik berpuasa. Allahu a'lam.
Kemudian Ustaz, terkait dengan fenomena banyak orang tua itu membiasakan atau memerintahkan anaknya untuk berpuasa setengah hari. Bagaimana menurut antum, Ustaz? Baik. Sebetulnya tidak ada masalah ya. Orang tua menjelaskan kepada anak berpuasa setengah hari karena namanya itu latihan. Namanya latihan itu tidak masalah. Ya, jadi sesuatu latihan itu sesuatu yang diluaskan, tidak seperti seorang melaksanakan amalan secara rutin. Jadi namanya latihan itu ada hal-hal yang dilonggarkan yang tidak dilonggarkan pada selainnya. Contoh misalnya salat duha, ngajari anak-anak salat duha dengan cara berjamaah, boleh tidak? Boleh saja sebetulnya. Ya, pada asalnya salat duha tidak boleh berjamaah, tapi ini dalam rangka ngajari. Dalam rangka itu tidak mengapa. Sama seperti ini, dalam rangka kita mengajari anak kita yang masih kecil, yang masih TK, yang masih SD, puasa setengah hari tidak ada masalah. Ya. Tetapi nanti kita jelaskan ke mereka bahwa puasa itu sampai sore, ya sampai terbenam matahari. Tapi kamu mungkin masih kecil, nggak apa-apa, setengah hari dulu. Ya. Nah, ini untuk dalam rangka membiasakan. Dan insya Allah itu ada sesuatu yang baik. Jazakallah. Wa yakum. Tayyib.